Shalom jemaat pemenang GBI Pasir Koja yang ada di rumah. Senang sekali bertemu dengan Anda pada hari Minggu ini untuk kita bersama-sama mengikuti ibadah online. Apa kabar Anda? Jemaat KO1, KO2, KO3, Cabang Sakura, Bandung Selatan maupun SCC. Saya harapkan kita semua dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa dan selalu diberkati. Bagi saudara yang rindu mengetahui informasi kegiatan gereja kita, Anda bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, ataupun konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita naikkan pujian dan penyembahan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan siapkan hati kita dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur di bulan Agustus ini kami boleh masuk dalam bulan kemerdekaan, dan kami percaya Tuhan ada bulan kebangsaan yang luar biasa buat kami Tuhan, buat bangsa Indonesia selaku satu bangsa yang besar. Kami boleh bersatu dan kami boleh menikmati bulan kemenangan kami, dan kami percaya Yesus kami boleh menjiwainya, mengubahkan semua pikiran-pikiran yang iblis coba taruhkan dalam pikiran kami sebagai orang-orang yang kalah karena situasi, keadaan di dalam nama Yesus. Karena itu kami bersama-sama bersepakat memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Kami percaya ada kekuatan baru, ada inspirasi baru, ada kesegaran buat roh jiwa tubuh kami untuk kami melakukan isi hati Tuhan yang dahsyat. Mari Tuhan, lakukan mujizat-Mu, taruhkan isi hati-Mu Tuhan di dalam hati kami. Dan kami mau bersiap menerima yang terbaik lewat pujian dan penyembahan maupun firman yang dibagikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang telah mengubah ratap kita menjadi tari-tarian. Amin. Haleluya. Aku berterima kasih, bersuka di hadirat-Nya. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan, sembah sujud bagimu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Aku berterima kasih, bersuka di hadirat-Nya. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan, sembah sujud bagimu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Rencana-Mu, rencana-Mu. Amin Tuhan. Bersama dengan Engkau kami akan melakukan perkara-perkara yang besar, seperti janji firman-Mu Tuhan yang percaya kepadamu. Dengan Allah lakukan yang
Dengan Allah ku hancurkan musuh. Kita nyanyi serukan kemenangan. Yesus Raja. Dengan Allah lakukan yang besar. Dengan Allah ku hancurkan musuh. Kita nyanyi serukan kemenangan. Yesus Raja. Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya. Firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah. Lakukan yang besar. Dengan Allah ku hancurkan musuh. Kita nyanyi serukan kemenangan. Yesus Raja. Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya. Firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah. Lakukan yang besar. Dengan Allah menghancurkan musuh. Kita nyanyi serukan kemenangan. Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan hal-hal yang besar, yang dahsyat. Kami bukan orang-orang yang kalah dengan keadaan, tetapi kami lebih daripada pemenang. Ketika kami hidup di dalam panggilan Tuhan, kami percaya di situ ada penyediaan Tuhan, di situ ada pemeliharaan Tuhan. Hidup kami akan menjadi seperti mata air yang tidak pernah menjadi kering. Karena itu pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau memenuhi panggilan-Mu atas setiap kami Tuhan. Dapati kami menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan, yang setia melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan terbuka semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami
memenuhi kita dengan roh-Nya, memampukan kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, supaya hidup kita menjadi baik sucinya Tuhan, yang memuliakan Tuhan, menjadi terang bagi banyak orang. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus, kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Mampukan kami, tolong kami Tuhan. Shikira baraba shikila takaraba shikira laba shatara shikira. Mari kita angkat tangan kita, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Jadikan ini doa kita. Tolong kami ya Roh Kudus, sebab tanpa Engkau kami gak bisa mengerjakannya. Begitu banyak orang di sekitar kami yang saat ini menemukan kasih yang daripada Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Amin. Dan teguhkan semua kesatian, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki bulan Agustus dan tema yang kita akan nikmati pada hari ini adalah menjadi berkat panggilan bagi bangsa-bangsa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami kembali menikmati firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan dan sukacita kami. Urapi hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu di dalam mulutnya, dan biarlah berilah kami telinga seorang murid untuk mendengar, mengerti, dan melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat Yesaya 60. Ini Yesaya 60 ini salah satu pasal favorit saya, Saudara. Berapa kali saya mengkhotbahkannya di Manado, di NTT, dan saya melihat respon jemaat yang luar biasa. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 60, Saudara bisa baca di rumah ayat 1 sampai 22, tapi di sini saya akan bacakan hanya sampai di ayat yang ke-5. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Suatu ayat yang indah dan luar biasa sekali. Kata kunci dari pasal ini adalah bangkitlah ya dan jadilah terang. Dalam terjemahan Inggrisnya arise and shine, bangkitlah dan bersinarlah. Mengapa? Karena dikatakan di sini kegelapan sedang menguasai bumi. Saudara melihat orang-orang dalam ketakutan, kegentaran. Ya, ini tidak pernah terbayangkan keadaan seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang begitu takut, begitu khawatir, tidak pernah mereka terpikir ekonomi bakal berantakan seperti ini, saudaraku. Ya, kekelaman sedang menutupi bumi. Itulah sebabnya ketika ada terang sedikit saja, mereka akan datang. Ya, saya kalau melayani ke Papua, Kalimantan yang tidak ada listrik, saudaraku. Wah, kalau tidur malam itu gelapnya betul-betul gelap, saudara. Sampai lihat hidung sendiri aja nggak kelihatan begitu ya. Jadi kalau ada terang sedikit saja, itu aduh rasanya
enak sekali begitu saudaraku ya. Ada sedikit aja lampu LED yang kecil saja, wah rasanya udah senang sekali. Nah sama saudaraku, orang sekarang sedang gelap, mereka sedang ketakutan, mereka tidak tahu kemana akan melangkah. Mereka perlu terang, dan seharusnya anak Tuhan itu menjadi terang. Ya, sehingga mereka akan datang kepada kita. Saudaraku, di sini dikatakan yang datang siapa? Bangsa-bangsa, bahkan raja-raja. Saudaraku, kalau kita bicara raja-raja ini tentang orang-orang besar, orang-orang yang berpengaruh, akan dituai, mereka akan datang. Pengusaha-pengusaha, saudara, pejabat-pejabat, mereka yang mungkin selama ini merasa nggak perlu Tuhan, dengan kekelaman ini mereka mencari Tuhan. Mereka ketakutan. Dan saudaraku, kalau anak Tuhan bersinar, mereka akan datang kepada saudara. Mereka akan minta nasihat, mereka minta didoakan, minta dilayani. Pengusaha-pengusaha besar, saudara, yang dulu mungkin merasa nggak perlu Tuhan, nggak perlu berdoa, mereka akan datang, saudaraku, karena sudah kehilangan akal, saudaraku. Bahkan di sini dikatakan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Ini waktunya tuaian besar terjadi. Saya melihat saudaraku di masa-masa sulit ini, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, mereka sedang menuai. Ya, saya bertemu katakan, wah order saya banyak sekali kok, puji Tuhan. Oh, bahkan ada yang bilang 8 kali lipat, 10 kali lipat. Saudara lihat, di masa sulit mereka tetap menuai. Kenapa? Karena mereka mencintai Tuhan dan jadi terang. Mereka tetap setia melayani, setia memberi, saudaraku. Ya, di sini luar biasa sekali kekayaan bangsa-bangsa. Ya, bahkan di sini dikatakan juga saudaraku, ya sejumlah besar unta menutupi daerahmu, membawa emas kemenyan, memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Bahkan yang di puncaknya di sini dikatakan segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, saudaraku. Apa kambing domba Kedar ini? Nah, ini saudara tiri kita, saudaraku. Ya, keturunan Ismail, mereka juga akan datang kepada Tuhan, saudaraku. Mereka akan, saudaraku, mencari Tuhan. Karena mereka lihatlah di dalam Yesuslah ada terang, saudaraku. Ada jawaban dalam. Ini sedang terjadi, saudaraku. Bukan hanya di Indonesia, saudaraku. Ya, terjadi di berbagai negara yang sebelumnya tertutup terhadap Injil, saudaraku. Akan terjadi tuaian besar yang luar biasa, saudaraku. Dan dikatakan itu adalah satu persembahan yang harum, satu persembahan yang menyenangkan Tuhan. Ya, Tuhan berkenan kepada tuaian besar ini, saudaraku. Indonesia pun akan mengalami tuaian besar, saudaraku. Kalau saudara bangkit, saudara bersinar. Ini yang menjadi masalah, saudaraku. Ya, banyak anak Tuhan, saudaraku, ya mereka bukannya bangkit bersinar, saudaraku, tetapi mereka tidur. Banyak anak Tuhan malas. Sementara tuaian di besar ada di depan mata, saudaraku. Kita tidur, kita santai, kita bermalas-malasan, saudaraku. Kita tidak mencari jiwa-jiwa, kita tidak melayani Tuhan, kita sibuk dengan diri kita sendiri. Ya, kata bangkit juga ditunjukkan pada orang apa yang lumpuh. Ya, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang lumpuh dikatakan bangkit dan berjalanlah. Banyak orang Kristen yang lumpuh. Bukannya menolong orang lain harus ditolong, saudaraku. Mereka lumpuh kenapa? Karena dosa. Ya, terus memelihara dosa. Ini waktu sudah bertobat, saudaraku. Dilumpuhkan oleh apa? Kepahitan. Nggak perlu melayani lagi, saya benci sama si ini, saya benci sama si itu. Nah itu, saudaraku, kepahitan membuat saudara dilumpuhkan. Kemarahan, kekecewaan, saudaraku. Lepaskan pengampunan, saudaraku. Belajar untuk, jangan biarkan diri saudara dilumpuhkan, saudaraku. Ya, ini waktunya saudara bangkit, arise and shine, saudaraku. Bangkit, mari minta Tuhan. Oh Tuhan, aku mau bangkit ini Tuhan. Ya, saya ingat khotbah terakhir dari Cindy Jacobs, saudaraku, ketika ya dia berkhotbah di melalui YouTube, saudara. Dia berkata, you have to reset. Saudara harus disetting ulang, saudaraku, sebelum engkau mendapatkan restitution and restoration from God. Jadi sebelum saudara mengalami pengembalian dan pemulihan, ya Tuhan akan mengembalikan restitution itu, saudaraku. Apa yang mungkin hilang, apa yang selama ini saudara merasa sudah melayani tidak dapat apa-apa, Tuhan akan kembalikan berdapat kali ganda. Bahkan apa yang hilang, saudaraku, yang seakan-akan tidak akan kembali, Tuhan bisa kembalikan dalam hidup saudara dengan berlipat kali ganda, saudaraku. Seperti Ayub ketika dia kehilangan anak dan hartanya, ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengembalikannya berlipat kali ganda. Nah, itu yang namanya restitution. Tuhan akan lakukan itu, saudaraku, ke depan. Restitution dan restoration, pemulihan sempurna. Tetapi dimulai dengan kata reset.
saudara harus mau disetting ulang kembali. Ya, bagaimana setting ulang? Bertobat. Ayo, bertobat, katakan Tuhan, ampuni, kuduskan aku Tuhan, beri aku kemampuan untuk taat, untuk takut akan Tuhan. Bangun kembali di waktu-waktu sepi ini, sudah waktu sunyi ini, untuk kembali berdoa secara pribadi, baca Alkitab secara pribadi. Hubungan yang sudah putus, yang tidak benar dengan orang lain dibereskan, saudaraku. Jangan biarkan itu terus mengganggu hidup saudara. Ya, saudara, kita berbuah lebat ketika saudara apa? Ketika saudara jadi kebahagiaan. Kehadiran saudara itu menyenangkan orang lain, menyenangkan jemaat, teman gereja, keluarga, saudara. Itu yang namanya orang Kristen yang berbuah lebat. Dan dikatakan kalau engkau berbuah lebat, itulah engkau murid-muridku. Nah, Yesaya 60 ini bicara tentang hidup yang berbuah lebat, hidup yang terang, sehingga orang akan datang kepada kita. Jadi ini waktunya, saudara. Mari, ya datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, hari ini Tuhan, aku mau disetting ulang Tuhan. Aku mau dipulihkan Tuhan, supaya aku bisa mengalami restitution dan juga mengalami restoration, pembaharuan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati hidup saudara. Amin. Setelah mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah. Kami menyadari Tuhan, bahwa seringkali kami tidak bersinar terang, tertutup oleh kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kepahitan kadang-kadang Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami kembali, pulihkan kami Tuhan. Mari Roh Kudus beri kami kemampuan untuk taat, takut akan Tuhan dan bangkit. Bangkit dari kemalasan, bangkit dari kelumpuhan rohani Tuhan. Kami mau berdiri tegak, berlari mengejar panggilan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus yang memberi kepada kami kemampuan. Hanya di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Gereja Bethel Indonesia, Pasir Koja 39 dan cabang-cabang. Memasuki bulan Agustus ini, tema kita adalah kebangsaan, berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap bulan Agustus memiliki makna sejarah yang fundamental dan spiritual. Fundamental karena secara de facto bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Dan secara spiritual, kehadiran umat Kristen dan gereja-gereja diharapkan mampu menjalankan misi ilahi dalam peran sertanya terhadap pembangunan di negara Republik Indonesia. Perkumpulan gereja-gereja dan umat Kristen di dalam mengisi kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun 2020 meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, panggilan orang percaya untuk terang bagi bangsa-bangsa. Yesaya 60 ayat 1 sampai 22 memaparkan tentang perjuangan gereja-gereja sejak masa kolonialisme Belanda, penjajahan Jepang, hingga Indonesia merdeka yang mencakup periode Orde Lama dan Orde Baru. Orang percaya kepada Kristus layak disebut pelita dan terang bagi bangsa Indonesia. Kedua, menjadi pahlawan untuk membangun bangsa. Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20 menyoroti nilai-nilai perjuangan para pahlawan dengan kemandirian gereja-gereja di Indonesia di dalam melepaskan diri dari kendali penjajahan
dan bertekad membangun bangsa yang bersandar sepenuhnya kepada Kristus, serta peran strategis kekristenan di dalam mencegah perpecahan bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang satu, NKRI. Ketiga, menyadari bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan bersama para pahlawan. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Melakukan kerjasama terhadap pergumulan gereja-gereja di Indonesia dari setiap intimidasi kuasa kegelapan untuk meraih cita-cita bersama, sehingga kehadiran misi Kristen di Indonesia dijauhkan dari kekuatan radikalisme, senjata, dan ketamakan ekonomi. Hal yang keempat, mendemonstrasikan hakikat merdeka di dalam melayani. Galatia 5 ayat 1-15, 1 Petrus 2 ayat 16. Namun gereja-gereja di Indonesia harus merdeka dalam melayani dan melepaskan dirinya dari berbagai tantangan dan penderitaan dalam menjalankan misi Allah yang mencakup mandat Injili dan mandat budaya. Untuk itu, selama masih diberikan kepercayaan oleh Kristus, gereja-gereja di Indonesia harus menjalankan tugas panggilannya dengan setia dan sukacita. Kelima, Yesus Kristus adalah pahlawan sejati. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25, Sefanya 3 ayat 16 sampai dengan 20. Kristus telah membuktikannya di kayu salib. Kepahlawanannya memperoleh nilai abadi dan apresiasi dari Bapa di sorga. Sebab dialah pahlawan sejati yang telah membebaskan manusia dari penjajahan dosa dan hukuman maut. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan yang ke-57. Dirgahayu HUT Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan memberkati gereja-gerejanya, bangsanya, dan rakyat Indonesia serta jemaat Gereja Bethel Indonesia. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman ini menjadi berkat dan kehidupan untuk kita semua, dan kiranya rema itu boleh kita serap dalam kehidupan kita dan kita mampu melakukannya bersama Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari tetap tinggal saudara-saudara dalam persekutuan bersama Kersel di sekitar Anda. Silakan hubungi gembala maupun pengerja ibadah Anda untuk Anda mendapatkan jadwal yang terupdate untuk Anda bisa mengikuti Kersel berikutnya. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, Anda silakan bisa menghubungi nomor di bawah ini. Baik, mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat bulan Agustus ini, buat segala perbaikan yang Tuhan sudah kerjakan di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus mengerjakan hal-hal yang indah yang mungkin kami nggak pernah tahu, yang kami nggak pernah lihat, kami nggak pernah pikirkan Tuhan untuk bangsa, negara, bahkan kota kami Tuhan. Kami memberkati semua pemerintahan dari tingkat paling tinggi sampai tingkat paling rendah. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin ini dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh dengan integritas yang dahsyat, mereka boleh melakukan rencana Tuhan. Pimpin mereka, sejahterakan mereka, jagai lindungi mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Kami memberkati bangsa Indonesia ini di bulan kemerdekaan ini, supaya ada jiwa-jiwa yang terus berkemenangan merayakan Tuhan, betapa Tuhan yang sudah membebaskan bangsa ini Tuhan 75 tahun yang lalu. Kami percaya kami boleh merasakan kemenangan itu dalam tiap roh jiwa tubuh kami juga. Kami memberkati bangsa ini jadi bangsa yang lebih makmur, jadi bangsa yang lebih taat sama hukum, taat sama protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan untuk bangsa ini juga Tuhan. Dalam masa COVID ini, setia Tuhan dalam apa yang dikerjakan, dan boleh jadi satu bangsa yang benar-benar saling menghormati, penuh dengan toleransi, jadi bangsa yang mencintai bangsanya dan mau memberkati bangsanya Tuhan. Buat gereja-gereja Tuhan di bangsa
ini Tuhan, dan semua anak Tuhan yang ada di dalamnya Tuhan. Kami memberkati setiap gereja yang beribadah online ataupun offline, juga dalam kegiatan-kegiatan mereka yang terus diadakan, inspirasikan terus Tuhan, supaya boleh melayani dengan lebih baik lagi, dengan lebih tepat guna lagi. Tuhan yang menjangkau Tuhan setiap jiwa-jiwa yang mempunyai kendala dalam setiap kehidupannya Tuhan. Dan biar gerejamu Tuhan boleh menjadi jawaban Tuhan. Gerejamu punya solusi yang tepat. Anak-anakmu boleh saling memperhatikan, saling menjawab kebutuhan mereka, saling mendukung, saling menolong, saling memberi semangat. Dan ada kehidupan berbagi yang nyata Tuhan dalam jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus, agar kami boleh menang dan bahkan boleh memberkati bangsa, menetapkan standar kebenaran Tuhan. Standar kasih Tuhan itu boleh nyata di bangsa ini dalam masa pandemi ini. Kami berdoa Tuhan buat bangsa ini di masa pandemi COVID ini Tuhan. Bahkan di seluruh dunia Tuhan. Semua dokter Tuhan yang bertugas, semua petugas medis, perawat, semua yang terlibat dalam masalah kesehatan maupun aparat keamanan, semua orang-orang bahkan yang sudah mulai berkantor lagi Tuhan di dalam nama Yesus, semua orang yang harus bekerja dalam masa-masa COVID ini. Kami minta pimpinan dan hikmat-Mu untuk mereka semua Tuhan. Penyertaan-Mu buat para kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak yang harus sekolah di rumah, supaya mereka juga boleh melakukan setiap tanggung jawab mereka dengan excellent Tuhan di hadapan-Mu. Sertai Tuhan mereka untuk boleh berhasil dan selalu sehat dalam setiap apa yang mereka harus kerjakan. Sertai juga anak-anak kami Tuhan yang harus sekolah Tuhan, yang harus belajar lewat pendidikan, lewat online Tuhan, lewat handphone, lewat komputer. Sertai juga jagai mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh tetap memberikan prestasi yang terbaik. Tetap mereka serius Tuhan, untuk mereka boleh meraih apa yang Tuhan mau dan mendapatkan panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, di dalam nama Yesus memberkati semuanya, setiap keluarga boleh semakin sepakat, semakin bersatu padu untuk boleh memenangkan setiap pertandingan iman yang Tuhan tetapkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, semakin melimpah berkat-Mu Tuhan atas jemaat GBI Pasir Koja Tuhan. Berkat kesehatan, berkat kesepakatan, berkat kesehatian Tuhan. Berkat untuk saling memperdulikan Tuhan. Berkat untuk perubahan tiap karakter kami Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan lebih lagi. Memberkati peduli kasih untuk COVID ini yang ada di jemaat GBI Pasko. Berkati setiap donatur, donasi yang disalurkan, orang-orang yang boleh menerima, boleh dengan tepat, dan mereka mendapatkan jawaban-Mu Tuhan. Dan kami percaya Yesus, setiap pelayanan yang ada di jemaat Pasir Koja ini boleh jadi pelayanan yang kreatif dan menjawab kebutuhan setiap jemaat. Kami berdoa Tuhan, buat jemaat GBI Pasir Koja yang mengalami Tuhan sakit penyakit Tuhan, atau kesulitan atau pergumulan Tuhan yang mereka harus alami Tuhan dalam apapun yang mereka kerjakan, entah dalam bisnis mereka atau dalam hubungan keluarga mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan Tuhan yang boleh dinyatakan, ada solusi Tuhan, dan kami percaya Tuhan, biar saudara seiman boleh menyatakan kepedulian mereka satu sama lain. Biar setiap komunitas Care Cell ini boleh saling menyatakan dukungan yang luar biasa Tuhan boleh didapatkan, sehingga setiap orang boleh kembali dipulihkan, sehat roh jiwa tubuhnya. Setiap pergumulan kesulitan-kesulitan mereka dalam hal bisnis, dalam hal keluarga, dalam hal keseharian mereka, aktivitas mereka Tuhan yang tolong, dan kami percaya ada solusi yang sempurna yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat semuanya. Kami bangga punya Bapa yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami boleh rayakan bulan kemerdekaan buat Indonesia ini sebagai bulan kemenangan Tuhan buat kehidupan kami sekeluarga di GBI Pasir Koja. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Karena itu kekasih-kekasih Allah, tinggal tetap bersama dengan Tuhan dimanapun engkau berada. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai saudara sekalian pagi hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin.